Benda pusaka itu tadi ditemukan di mana, Pak? Loh, diundang sama pusakanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita mereview di desa ya, desa yang sangat unik sekali ya. Di sini diceritakan desa ini dulunya itu berjumlah sangat minim ya. Sekarang sudah ramai, ada beberapa rumah ya. Di sini banyak sekali cerita-cerita goib atau cerita-cerita mistis ya, atau menurut legenda masyarakat yang berkembang dari dusun ini. Banyak sekali benda-benda tua atau benda pusaka yang ditemukan oleh warga dari desa sini ya. Kita langsung cek lokasi aja ya lur ya. Sawahnya habisan ditanduri gitu. Itu ada orangnya yang konon katanya itu banyak menemui benda-benda tua gitu, atau rumah yang penuh pusaka. Dia itu tahu aku di cerita di IPN itu ono wong lanang berdua. Lah wong e ganteng, nganggo pusaka gaman kaya pedang sak mene iki. Lah pedang sak mene iki didokno nang aku. Didok nang kene. Aku kaya kesetrum pirang-pirang ewan. Dadi awake gaweter kabeh ngene iki wis gak iso nahan. Zaman ngono wong iku ngomong. Gamane iku di duduk nang ngene iki. Lah pusaka iku akeh sing moro. Moro kabeh. Kaya dikena sampean ngono. Lah moro kabeh diundang, kaya diundang. Dadi moro kabeh. Lah iku mang aku dikongkon. Njupuk situ. Nek jupuk situ. Lah tak jukuk tangan. Kiwa. Lah mari ngono. Gaman iki diduk nang awakku, jet iki. Lah, aku kok kesetrum pirang-pirang ewan. Lah wong ngomong ngene, tambahno awakmu dhewe. Lah, sing tak jupuk iki mang tak dekek ndek bathuk kene gak iso waras. Tak dekek ndek kene gak iso waras. Tak dekek ndek usul gak iso waras. Lah waras tak dekek ndek ulunge ati. Terus langsung koyo kesiram banyu es. Dadi koyo kesiram banyu es langsung waras. Langsung normal kabeh. Benda pusaka itu tadi ditemukan di mana, Pak? Loh, diundang sama pusakanya itu. Diundang sama pusakanya orang yang mimpin saya itu. Diundang gini tuh patung terus gini. Berarti yang di makam keramat itu, Pak, yang mengundang. Nah, mungkin juga di situ. Karena kan tempatnya kan di lokasi satu desa itu. Situ. Tapi nggak tahu yang mimpin saya itu siapa, itu nggak tahu. Cuma posisinya itu di sini gitu. Di rumah jenengan ini? Iya, di rumah saya ini. Gitu. Berarti dapat wisik gitu ya, Pak ya? Benda pusaka itu tadi berbentuk apa, Pak? Berbentuk kayak batu. Pusakanya itu kayak batu. Nah, saya genggam di sini tuh, saya genggam. Kan kalau gaib kan nggak berwujud. Jadi di situ saya ambil di sini, terus saya itu disuruh menyembuhkan diri saya sendiri karena saya itu ditunjuk sama kerisnya itu tadi. Kronologi waktu jenengan dapat wisik itu jenengan pas ngerdatin tayo nopo niku? Bukan, karena datangnya semuanya kan Allahu alam, nggak disangka-sangka. Jadi pada waktu itu ya saya nggak ada pemikiran, oh saya ini gini nggak ada. Itu langsung datang. Tapi alhamdulillah
sering saya gunakan, alhamdulillah ya berkat izinnya juga bisa nyampe, bisa ada, kalau ada angin, ada hujan, ada apa itu bisa reda. Itu pusaka itu di mana Pak sekarang? Loh, ya masih di sini, di genggaman saya ini, nggak bisa lepas. Oh, berarti itu nyoninya ya pusaka. Lah iya, nah, di sini. Itu sampai saat ini Sampai saat ini, sampai jenengan kapanpun. genggam. Iya, sampai kapanpun. Itu ya, cuma berwujud goib itu tadi, Pak. sampai kapanpun masih. Barangkali pemirsa tahu ya, Bapak Kuswari ya namanya, menggenggam pusaka ini. Bisa ditunjukkan Pak? Ditunjukkan pusakanya? Ya nggak bisa lah, nggak berwujud kan. Barangkali pemirsa ingin tahu Pak ya, yang punya Dalinuwe, tolong letaknya pusaka di mana Pak? Ya di sini, di sini. Itu dengan panjangnya berapa Pak? Berupa batu Pak, saya nggak salah. Pusakanya berupa batu. Karena apa? Karena di situ pada waktu pusakanya orang yang mengasih saya itu dikasih gini itu sinar cahaya banyak yang datang, terus saya disuruh ngambil satu. Itu perkiraan ada berapa yang datang pusakanya? Wah, nggak kehitung. Nggak kehitung ya. Banyak sekali. Cuma yang jenengan yang nyaut itu tadi cuma satu Pak? Iya, cuma satu. Tapi alhamdulillah masih berguna. Yang dimaksud dengan berguna itu untuk menolong, Untuk menolong yang Sama yang kesusahan. Sering kok saya pakai untuk menolong, kadang ada hajatan itu mendung Pak. Dulu pernah di situ itu hajatan tuh mendung tuh enggak karuan, gelap sekali. Dalam hati saya itu, wah ini kalau enggak ditolong ini hujan ini. Nah, terus saya ginikan tangan saya itu, ginikan ke atas. Oh langsung angin datang, menerpa itu sampai lama. Terus setelah itu hujannya nggak turun, tapi turunnya pada waktu selesai hajatan itu turun banjir. Warga sini Pak? Iya. Berarti selain Tapi untuk menolong kita nggak ada pamrih dengan hati nurani sendiri. Tadi nggak istilahnya itu nggak dikongkon gitu, nggak disuruh orangnya. Nggak disuruh. Karena kan tahu, oh itu membutuhkan, itu enggak gitu. Kalau disuruh ya beda lagi kan. Beda lagi kan, mungkin nggak bisa nyampe, mungkin ya apa nggak tahu. Kalau dalam hatiku sudah ingin, ya insya Allah dicapai. Semua itu Allah Tuhan semesta alam ya Pak? Semuanya itu ya kehendak Allah, bukannya dari manusianya. Mungkin juga lantarannya lewat sampean. Iya. Loh Pak, ini kok medianya itu nggak pakai media ya? Nggak pakai, langsung tunjuk gini, langsung angin semua itu, angin banter, angin apa itu. Dulu pernah itu pada waktu di Sadar situ, angin itu wah bawa terus. Lah saya gini kan itu langsung berhenti, angin itu langsung reda. Berarti untuk khusus itu aja Pak? Ya nggak tahu juga saya. Nggak tahu juga, mungkin bisa untuk yang lain, bisa mungkin untuk alami ya. Untuk mengobati lainnya Pak, bisa Pak? Penyakit dalam atau penyakit itu Pak? Enggak, ya gini loh, semuanya kan dari Allah juga. Mungkin lantaran dari saya, lantaran dari nggak tahu lah dari apa ya, di dalam tubuh saya ada dulunya yang dikasih itu apa nggak tahu, tapi semuanya itu lantaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nyatanya
nyatanya sering saya pakai untuk hujan, untuk apa itu. Kalau saya ke Surabaya itu jarang kehujanan. Kalau ada hujan tuh sepedaan gini. Dari sana itu nggak hujan, pas dari sananya hujan, itu sering. Berarti kelebihan yang di penghuni dari pusaka yang tadi yang memberi jenengan itu kelebihannya itu untuk pawang hujan gitu Pak yang dimaksud? Nggak tahu juga karena apa. Ya saya gunakan seperti itu juga mandi gitu loh. Apa wonten sangkut pautnya kali batu ponari dan bedek itu? Oh bukan lah. Bukan ya? Itu kegaiban kan nggak bisa di itu Sama bisa lihat apa yang ada di dalam kegaibannya di situ. Oh. Di situ. Saya alhamdulillah saya dikasih istilahnya gaman lah, istilahnya ageman di situ. Yang masih sampai sekarang. Kalau ada mungkin juga bisa mungkin kalau orang-orang yang Apa Pak? Difungsikan untuk apa orang? ya untuk orang sakit, untuk pemijatan mungkin bisa kan berdiamnya kan di telapak tangan kan. Mungkin juga bisa karena apa? Mandine gaman teko krenteki ati. Nggih. Dadi kok krenteki ati nyambung, harung kok iso tersampaikan. Di situ. Ya di situ aja saya menerangkan yang dikasih kegaibannya di wilayah daerah sini ya, khususnya di rumah saya sendiri ini mungkin dikasih dari penunggu Mbak Belot sana. Kan saya kan orang kalau orang melihatkan diri orang yang sudah mati itu nggak bisa bicara semua. Kalau dimimpiin orang yang sudah mati itu orangnya nggak bisa bicara, cuma tahu gitu aja tahu. Oh gitu. Yang sering saya alami orang yang sudah mati dulu itu sering memimpiin saya itu sering. Itu nggak bisa bicara Pak? Hanya nggak ada yang bicara. Kalau diimpeni orang Ya, yang sudah meninggal bisa bicara itu Nggak, tanda-tandanya gimana Pak? nggak bisa bicara, semuanya nggak bisa bicara. Itu berarti jin ya Pak, yang kalau Bukan jin, itu dimimpiin orang yang sudah meninggal cuma bisa bicara itu dari jin ya Pak? Bahasa jin Itu gitu. kurang tahu, karena setahu saya itu kalau dimimpiin orang yang sudah meninggal itu nggak bisa bicara. Jadi orang yang mengasihi saya itu mengasihi cuma ditunjuk gini tok, bungkus suruh ngobati itu di situ tok. Berarti isyarat benda yang jenengan dapat itu berarti itu untuk mengobati jenengan juga ngoten Mas itu. Waktu jadi pada waktu gini ya terus disuruh gini tuh dia tuh nggak bicara. Nah saya disuruh gini set ya terus gamannya itu tunjukkan ke saya sini. Nah saya itu dia nggak bicara, cuma kayaknya disuruh menyembuhkan diri saya sendiri. Padahal waktu jenengan itu memang sakit atau gimana Pak? Enggak sakit. Apakah sehat jasmani dan rohani? Sehat jasmani dan rohani. Jadi enggak sakit. Berarti ini tuh pusaka yang diberikan jenengan itu memang untuk jenengan gitu. Iya, mungkin juga diberkati. Dusun Sumberwaru, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto. Asmoni Pak. Pak Kuswari. Matur nuwun. Terima kasih atas informasinya. Ya Pak.